karena kelasnya mau aku mulai. Oke, sudah ada Selo. Halo Selo. Ada siapa lagi nih? Ada Joan, Ica, dan Remia. Oke, tanpa basa-basi. Oh ya, aku sebelum mulai kelas seperti biasa ya, aku buka dulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat datang di kelas Indo DGS 26. Saturday pukul 4 sore. Nah, di sini teman-teman, sebelum aku mulai, kemarin aku dapat banyak motif buat ke daftar kehadiran, terutama buat teman-teman nih yang nggak on cam ya. Itu ada kendala nggak teman-teman? Kalau ada kendala, kabarin ya. Soalnya dari kemarin aku dapat komplain lagi nih. Ya, Kenapa? dapat komplain yang nggak on cam. Selo, kemarin tuh. Oh, Heeh, untuk kehadiran. Dan itu katanya masuk ke kehadiran, teman-teman. Pas aku cek lagi. Nah, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala buat on cam-nya, kabarin ke aku ya. Soalnya kemarin itu benar-benar kita lagi dipantau nih, terutama di kelas kita. Ya. Oke. Tapi nggak apa-apa. Kita bakalan masuk ke mode desain grafis 3D. Nah, masih tentang Tinkercad. Oke, sebelum aku masuk ke materi, seperti biasa aku mau iteration dulu buat pembelajaran hari ini tuh kita bakal ngapain aja. Nah, teman-teman, bicara soal 3D ya, dari kemarin. Kemarin kan kita masih baru perkenalan dari mulai pembuatan akun yang udah ada, terus gimana sih caranya kita buat teknik dasar penggunaan tools nih. Tools-tools yang ada di pojok kanan, terutama basic shape-nya. Nah, tuh. Ada basic shape, creator karakter, kalau diklik dia lebih banyak lagi. Nah, wait, loading, loading. Nah, di sini banyak banget nih. Setelah aku buka dan juga aku teliti lebih lanjut untuk si Tinkercad itu, banyak banget ya buat model-modelnya yang bisa teman-teman pakai ketika lagi desain 3D atau modeling nih. Nah, kebetulan hari ini kita bakalan nyoba-nyoba lagi di mana sih desain 3D ini lebih em, detail lagi. Lebih detail, lebih kita perbaiki lagi dan kita lihat baik-baik sih bentuknya. Apakah bentuknya ini udah bervolume atau masih pengen ditambahin dikit-dikit? Karena kalau di desain grafis pun ada tuh yang namanya istilahnya 3D design. Nah, oke. Biasanya teman-teman, kalau aku ngomongin 3D itu, ada aplikasi tuh namanya Maya sama Blender. Nah, ini Blender. Blender 3D, Blend for Free to All. Nah, aku kemarin baru uninstall si Blendernya. Jadi, nge-crash kalau aplikasi aku yang ini. Karena waktu aku belajar, waktu masih di bidang game developer, ya, di kuliah aku sama di hari ini juga, aku sering pakai nih si Blender ini, ya. Aplikasinya itu lumayan berat, apalagi pas rendering. Nah, ini biasa dipakai tuh sama orang-orang yang sering bikin model 3D. Blender aplikasi. Nah, kita iterasi dulu, kita kenalan sama aplikasi 3D lainnya. Nanti deh, minggu depan aku coba lagi install. Kemungkinan kemarin itu ada crash di pengaturan setting manajerku. Nah, ketika aku pengen buka lagi tuh si Blender ini ada crash, ya. Nah, tapi gimana sih kita buat mendalami bisa terjun ke aplikasi lebih senior lagi dan lebih hype lagi ya. Nah, kalau teman-teman pengen masuk ke sini, ada baiknya kita belajar buat di desain ininya dulu, basic-basicnya. Nah, basicnya ini simple sebenarnya. Namun, kalau di dunia industri, yang biasa dipakai orang-orang kerja itu adalah ini. Kalau untuk belajar dan gratis untuk para pemula, entry level seperti kita. Nah, Tinkercad pun udah cukup untuk melihat dulu nih seberapa detail atau seberapa paham kita dengan teknik pemodelannya gitu, teman-teman. Oh, ya nih. Nah, oke. Terus aku lanjut lagi. Selain di Blender, ya, selain aplikasi Blender untuk membuat 3D, itu ada juga aplikasi yang namanya Maya. Maya, Maya 3D. Maya Autodesk. Lah, nah ini lebih brutal lagi, teman-teman. Biasanya
kalau untuk bikin karakter 3D, apalagi di bidang ini ya, sculpting. Sculpting itu teknik mahat. Nah, yang aku jelasin waktu pertemuan kemarin, ada yang tekniknya pahat, ada yang tekniknya itu pakai poligon atau bentuk-bentuk kayak gini nih, tuh poligon namanya. Nah, poligon ini harus berbentuk segi empat, harus ada empat sisi, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Itu nanti bakalan berpengaruh teman-teman ketika si objeknya kita render. Gitu. Jadi banyak tuh kalau misalnya kita masuk ke dunia 3D, apalagi ke bagian modeling ya karakter terutama tuh karakter. Nah, poligon itu bener-bener diperhatikan teman-teman. Nah, nih kotak-kotak ini nih yang kecil, kotak kecil kalau di Tinkercad mungkin terlihatnya seperti ini ya. Nah, langsung udah jadi, tapi tidak terlihat nih buat si gridnya, grid kotak-kotaknya. Ah. Grid kotak seperti ini nih. Nah, itu bakalan kepakai seterusnya ketika kita udah menyelam lebih jauh nih tentang 3D design gitu. Oke. Sudah ada siapa aja nih? Udah ada Aisyah juga. Ada Elvo Gab, ada Ica. Oke, aku lanjut lagi. Nah, kita iteration dulu 10 menit. Oke, selain 3D ini ya, selain dua aplikasi 3D, teknik 3D juga banyak memperkenalkan memperkenalkan nih tekniknya itu rigging buat animasi atau ngasih tulang. Nah, teman-teman pernah dengar gak itu? Ngasih tulang ke dalam karakter atau objek yang pengen digerakin. Nah, ini bones. Bonesnya. Nah, biasanya kalau di Blender bonesnya seperti ini, Maya juga ada. Tapi aplikasi buat ngegerakinnya, ngasih riggingnya ini sangatlah kompleks. Ibaratnya kita ngasih bones atau tulangnya ini harus lebih presisi mana yang pengen digerakin, terus dikasih pembatas ya biar nanti si tangannya itu nggak mencong ke belakang. Jadi kayak misalnya tek engselnya itu dikasih apa penyangga. Nah, di 3D pun ada teknik yang namanya itu rigging untuk animasi, memberi bones tulang di dalam sebuah karakter kalau 3D. Nah, kalau objek bergerak pun sama halnya. Contoh gini, membuat rigging di ban mobil. Mobil 3D design. Nah, ini dia. Sama kayak kita waktu nanti itu bakalan bikin animasi juga ya. Ada teknik yang potong-potong tuh ya riggingnya. Dipotong karakter-karakternya. Nah, di 3D pun ada cara motong-motongnya juga. Di 3D pun ada. Di 3D pun ada untuk pergerakannya. Atau teman-teman kalau misalnya tahu ya Roblox Studio atau aplikasi game developer itu juga ada tekniknya untuk memaksimalkan atau mempermudah gimana caranya kita bikin si objek itu bergerak tanpa harus capture by capture, frame by frame kalau bahasanya di 2D, frame by frame. Tapi kalau di 3D kita udah ada yang namanya tekniknya rigging, pemberian tulang. Lebih kompleks dan lebih terstruktural pembentukannya. Jadi nggak semerta-merta langsung tempel jadi. Nah, banyak banget tuh untuk cache si pemberian bones di dalam sebuah karakter atau benda yang pengen kita gerakin. Bahkan mobil pun ya. Nah, animasi-animasi 3D kayak gini nih, Master Ging. Aku sering nonton nih yang Master Ging. Sangat satisfying kalau untuk aplikasi-aplikasi 3D. Bahkan kalau pengen lebih lanjut ya, aku memperkenalkan juga teman-teman. Kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut tentang 3D modeling ataupun desain grafis, itu boleh di luar pembelajaran juga. Nanti bisa ya teman-teman implementasi. Bahkan kalau misalnya teman-teman masih penasaran nih, penasaran banget, kayak di, hmm, kira-kira di Tinkercad selain bentuk-bentuk kayak gini, apa sih yang bisa kita buat lagi gitu loh? Apakah bisa bikin Gundam? Apakah bisa sampai bikin eh karakter yang kita inginkan, kerajaan? Soalnya pas aku lihat ya, kemarin itu desain teman-teman yang lalu kayaknya bagus-bagus semua tuh. Wah, kayaknya teman-teman udah lebih dalam nih mempelajari yang namanya si 3D model. Gitu teman-teman. Oke, itu iteration aku tentang 3D model. Ada yang mau ditambahin nggak teman-teman? Tentang si 3D modeling.
Kayak misalnya waktu di 3D model tuh teman-teman pernah dengar istilah hmm, rendering, rendering yang dimana poligonnya dipersempit. Pernah dengar gak? Pernah? Belum ya? Belum pernah? Oke. Kalau misalnya belum pernah, nggak apa-apa. Jadi itu penting banget nih, poligon kayak gini nih. Nah, poligon-poligon atau kotak-kotaknya itu tidak boleh lebih banyak karena itu bakalan bikin nge-lag sebuah komputer ketika kita lagi bikin animasi atau game. Nah, itu sangatlah berpengaruh. Apalagi ini nih. Sangatlah full, full banyak. Tapi di sini masih ringan. Pakai Maya dia. Nah, gitu. Oke, tanpa basa-basi, kita masuk ke pembelajarannya tentang bekerja dengan bentuk dasar. Nah, kita bakalan ngebentuk sebuah desain apapun itu, ya. Desainnya itu macam-macam, tergantung objek yang mau kita latih itu pengen bikin apa. Yang di sini kita pengen bikin sebuah roket. Nah, di roket ini pasti banyak sekali susunan di dalamnya. Kayak contohnya, pasti perlu yang namanya ujung untuk si moncong roketnya, tiang si roketnya yang di mana di dalamnya ada astronot ya. Terus di sini ada penyanggahnya di bawahnya. Nah, tekniknya masih sama seperti kemarin. Aku coba hapus dulu yang model ini yang sudah pernah kita pakai. Nah, terus coba kita perhatikan di sini. Agar bisa membuat 3D model keren, kita harus bisa menggunakan bentuk-bentuknya dengan menggunakan feeling atau perasaan. Contohnya kalau misalnya pengen bikin bebek, kira-kira bentuk apa aja yang bakalan kita modif dari lingkaran, entah itu dari segitiga, dan bisa aja dibuatnya dari sebuah oval. Ada oval, ada segitiganya, ada lingkaran bulat. Wah, itu banyak banget. Nah, di sini juga ya dikenalkan nih, jarang banget ya model jarang digunakan secara terpisah. Bahkan model ini di grup ya. Modelnya di grup biar nggak pindah-pindah. Contoh seperti ini. Aku kembalikan objeknya. Objekku masih bisa digerak-gerak nih. Tuh. Tapi kalau misalnya aku grup, nah dia akan jadi satu kesatuan atau union. Nah, tidak akan bisa dipecah seperti itu. Nah, dia akan jadi satu tuh. Mau itu dibesarkan, dikecilkan. Oh, nah itu ketika di grup. Dan kalau misalnya negatifnya ketika di grup, semua bagian yang ada di sini akan menjadi union, satu kesatuan. Dan yang bawahnya juga ikut-ikutan. Kecuali, aku Ctrl Z. Nah, kecuali aku cuman pengen ngegroup bagian atasnya aja, yang bagian ininya jadi select. Contoh selectnya gini. Nah, di select, terus aku group. Wait, naikin ke atas. Group. Nah, itu dia. Oh, yang bawahnya nggak keikut. Shift G. Nah, dia bakalan semuanya kena. Gitu ya. Itu cara buat mengselect atau menjoinkan sebuah union atau sebuah objek jadi satu. Pakai tombol namanya group. Nah, itu berguna banget tuh. Kalau misalnya kita udah jauh, udah banyak nih bikin sebuah objek, tapi ketika kita edit lagi, malah geser. Nah, itu berhati-hati. Kadang itu kita lupa untuk di grupnya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi. Tujuannya hari ini itu kita bakalan mempelajari minimal 5 bentuk dasar dan belajar mengubahnya hingga bentuknya sulit dikenali. Maksudnya sulit dikenali itu misal gini. Kita lihat, kita lihat di sini. Dari mulai bola sampai silinder, ketika udah digabungkan, dia udah gak berbentuk lagi tuh kayak bola dan juga silinder. Jadinya udah jadi pohon, ada yang udah jadi kerucut, dan juga ada yang berubah menjadi dinosaurus. Kalau aku lihat ini, woi, sudah ada yang dinosaurus.
Nah, terus kita juga membuat model anak bebek dengan paruh dan kakinya. Kayaknya ini waktu kalian pernah ikut em, kelas desain grafis yang bagian 3D modeling, pernah juga ya ngelihat yang bagian bikin bebek. Mana ya? Bentar. Nah, ini dia. Bikin bebek. Tuh, bikin bebek, guys. Sampai jadi seperti ini nantinya. Nah, ini gimana cara bikinnya? Mari kita ikuti satu step by stepnya. Kita teori dulu sebentar. Oke. Terus, kita juga akan membuat model landscape. Ya. Landscape itu model ini. Aku jelasin. Arsitektur landscape atau dunia alam, terrain, ya. Bawahnya, buminya nih. Nah, itu disebutnya landscape. Misal landscape-nya itu berupa hutan. Berarti dia ada pohon, pegunungan, dan juga ada sungai. Misal seperti itu. Kalau misalnya arsitektur landscape-nya berupa hutan. Tapi kalau misalnya arsitektur landscape-nya berupa salju atau kutub utara, mungkin lebih diperbanyak sih gundukan es. Diperbanyak lebih, kalau misalnya kutub utara tuh nggak jauh jauh dari warna putih ya, warna putih, es yang beku, juga beberapa penguin. Soalnya kalau misalnya kita berhubungan tentang landscape atau dunia ya, itu bisa dilihat contohnya banyak banget. Kita ceknya di Pinterest. Misal landscape, landscape design. Nah, ini dia. Nah, ini dia landscape design atau membuat kayak maket. Pernah lihat gak? Yang kayak 3D gitu, 3D model tapi pembuatannya itu berupa objek nyata ya, yang dapat dilihat secara langsung. Biasanya itu ada di apa? Waktu itu aku pernah ke Perpusnas yang ada di Jakarta tuh. Itu ada arsitektur landscape-nya, denahnya. Denahnya itu timbul menyerupai lokasi dari sebuah apa namanya? Perpustakaan ya. Contoh kayak gini. Nah, jadi landscape itu kayak denah atau sebuah market ya, market atau 3D online ini itu bisa kita gunakan nih sebagai referensi atau contoh nih landscape tergantung teman-teman pengen bikin apa, mau itu taman, mau itu hutan, terus bisa aja dibuat kayak gini, world hell atau fantasi desain volcano map. Nah, kadang ada yang bikin kayak gini, yang 3D RPG gamenya di mana ada naga ya. Nah, ini dia. Tuh. Dia bakal ada lahar api. Airnya bukan air sungai lagi, tapi airnya lahar, lahar berapi dan itu panas banget. Kalau lihat yang bentukan merah, nah kayak gini. Ada yang bentuknya lahar. Terus ada yang bentukannya salju atau frozen, frozen map. Nah, kalau kita bentuknya frozen map, nanti keluar tuh dari mulai kastil biasanya ya. Lebih banyak nih arsitekturnya. Tergantung teman-teman pengen bikin apa. Misalnya di arsitektur landscape-nya atau dunianya. Nah, bisa nih dibuat. Ada yang volcano mungkin ya, dunia bawah atau dunia neraka tuh. Yang lebih banyak biasanya ditinggali oleh Demon Lord atau Raja Iblis. Biasanya di anime banyak nih. Bicarain tentang dunia. Nah, kayak gini dia. Elaris, Vulkarion, Oserion, dan lain-lain tuh. Ada Nocturus. Kayak dunia apa ya kalau Noctur itu? Sihir. Dunia sihir, Dream Out, dan juga lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya itu dunia aku lebih suka dari referensinya legenda Nordik kalau nggak salah. Pohon Nordik. Pohon mitologi Nordik. Nah, dia banyak banget tuh dunianya lebih. Nah, tuh. Vanaheim, Asgard, Midgard,
Dia disusun sebuah pohon namanya Yggdrasil. Nah, tapi ada satu game, ada satu game. Aku dari kemarin itu main bareng teman-temanku namanya Valheim. Dia juga dari legenda Nordik ini. Nah, isinya itu dunia bawah tentang si raja-raja monster yang dibuang ke dalam situ. Nah, kalau bicara dunia ini sangatlah enak nih kalau dibicarakan tentang Nordik. Tuh, Alfheim, Vanaheim, Niflheim, dan lain-lain. Nah, itu bisa kita berfantasi. Pengen bikin kayak gimana nih? Si landscape-nya. Bisa hutan, bisa pegunungan, terus bisa gunung yang berapi-api ya. Nah, itu bisa nanti kita pikirkan bareng-bareng. Tergantung teman-teman suka dengan map yang seperti apa nanti dibuat di 3D-nya. Oke, itu pembukaannya. Nah, kemarin kita itu kan udah belajar yang tadi aku bilang, cara nambahin objek, cara daftar, sama cara masuk ya, masuk ke dalam kelas. Masuk ke dalam kelas yang ini. Wait, aku keluar dulu. Aku keluarin dulu Tinkercad-nya. Nah, ini adalah kelas kita di DG. Kelas DG. Desainnya ini. Nah, sudah ada banyak nih desain-desainnya dari Aida. Terus aku bisa lihat nih dari punyanya Aisyah yang dulu waktu pernah bikin modeling juga nih. Ya, banyak banget. Nah, nanti kita mainnya di activity. Aku bisa lihat nih siapa aja yang udah on ke dalam akunnya yang pernah aku share ke grup waktu itu. Banyak tuh akunnya masing-masing per orang. Nah, sekarang kita nyoba di dalam si aktivitasnya. Ada apa aja? Coba. Mari kita coba tinker this. Nah, pemodelan itu emang hanya berlaku di 3D ya, teman-teman? Pemodelan itu sebenarnya luas, ya. Bisa aja bikin model hmm, kayak pemodelan itu banyak banget dipakainya. Istilah pemodelan, ya, kreatur ini. Contohnya, pas kita lagi bikin apa namanya pembelajaran kursus matematika, biasanya ada model pemodelan matematika, kayak misalnya ada rumus-rumusnya. Nah, kalau di 3D pemodelannya itu bentuk 3D itu sendiri. Kalau di 2D biasanya dipakai pemodelan itu di bagian perancangan, ya. Perancangan mungkin itu arsitektur atau perancangan pembuatan sebuah game. Nah, itu bakalan kepake tuh teknik yang namanya pemodelan. Apa sih pemodelan itu? Oke, pemodelan itu konsepnya lebih luas sebenarnya. Banyak banget dipakainya. Dari katanya aja model atau sebuah hmm, apa ya istilahnya yang lebih sederhana itu. Bentuk sih sebenarnya bentuk yang disempurnakan. Jadi sebuah objek yang gampang kita terawang. Oh, ini objek A. Oh, ini objeknya apel. Terus oh, ini objeknya kota. Nah, seperti itu pemodelan, teman-teman. Sangatlah jelas. Nah, terus bentuk dasar itu banyak banget. Ada yang mau jawab? Apa aja bentuk dasar yang ada di sebuah model 3D? Bener-bener belum dibentuk. Masih berupa kosongan. Ada apa aja? Lingkaran segitiga, Ah, terus eh, lingkaran segitiga, segitiga empat kotak. segi empat kotak. Poin untuk kamu Aisyah, betul. Mantap. Nah, di 3D betul ada banyak ya lapisan dasarnya. Ini dia disebutnya basic shape. Ada segitiga tadi yang dibilang Aisyah, terus ada lingkaran, betul. Dasar banget ya. Terus ada kubus. Nah, segi empat box. Terus ada juga yang berbentuk kerucut. Nah, dasar-dasar inilah yang bakalan kita pakai terus. Keren. Tambahkan poin untuk Aisyah. Oke. Nah, ini dia. Kita lanjut. Dari bentuk dasar, ingat kan waktu kita bikin ini aku hapus dulu.
Kalau misalnya kita pengen bikin sebuah objek, misalnya objeknya itu pohon, pohon cemara kayak kemarin ya. Pohon cemara berarti kita bikin bentuk dasarnya dulu. Harus ngebayangin dari buatnya itu kalau pohon cemara dimulai dari apa? Batang pohonnya dulu. Batang pohonnya kita pakai si silinder. Diklik silindernya, ditaruh di sini, terus kita adjust. Set, kita adjust si ukurannya. Nah, ini dia ukuran kita adjust. Teman. Ups, malah berbelok dia. Kita adjust. Set. Oh, gepeng dia, peot. Tarik. Tekan shift, tarik. Terus kita tarik ke atas, tinggiin. Nah, jadilah batang pohonnya. Sekarang coba kita bikin yang namanya itu, kan kita mau bikin model yang disebutnya pohon cemara. Kita coba bikin pakai yang namanya segitiga atau bintang. Pakai bintang. Karena dari bintang ini bisa ngebentuk sebuah pola pohonnya. Nah, terus kan bintang ini cuma 5 ya, teman-teman. Tuh, ada seginya cuma 5. Nah, gimana caranya kita perbanyak si pointernya atau si sudut-sudutnya? Tinggal kita tarik si poinnya. Set tuh. Nanti dia jadi banyak. Wah, dari sini kita bisa bentuk tuh berbagai macam objeknya. Contoh, aku duplikat Ctrl D, aku tarik ke atas. Set. Nah, aku Ctrl D, D. Nah, sudah jadi. Terus aku grup si bagian pohonnya jadi CTRL sama G, Geral. Set. Nah, kalau kayak gini baru deh kita bisa taruh si pohonnya ke atas sini. Terus kita naikkan dikit. Set. Nah, jadi deh. Terus warnanya kita ganti. Nah, inilah disebutnya pemodelan. Di mana kita ngerubah bentuk. Ups, agak kurang ke kanan. Nah, kita merubah bentuk ya. Dari bentuk awalnya aja atau basic dasarnya kan dari bintang tiba-tiba dia jadi cabang-cabang pohon. Nah, cabang-cabang pohonnya itu nanti kita bisa bikin tuh jadi banyak. Misal pohonnya itu ada satu, dua, tiga, empat, jadilah hutan. Misal bikin hutan. Aku CTRL apa nih? Bundle group. Nah, kalau bundle group dia nggak bakalan union. Union itu, nah ini bedanya. Aku mau jelasin ke teman-teman. Bedanya ngegroup satu objek sama union group ya, bundle group. Kalau bundle group itu dia ngegroup tapi dia nggak bakalan ngerusak si warna masing-masing objek. Nah, nanti fungsinya si bundle group ini kalau kita kontrol D, tuh, aku taruh sini. Terus D. Set, 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 set. Wah, jadi tuh pohonnya banyak. Misal aku pengen bikin hutan. Cara ini ya, berarti aku bikin pohon-pohonannya dulu. Nah, aku sejajarin kayak gini. Tuh, set. Terus aku grup lagi. Pakai yang namanya Union Bundle. Set. Terus aku D. Hari ke depan. Nah, D. Lihat nih. Set, 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 set. Wow, jadi hutan. Wow, pria sawit. Jadi kayak sawit ini. Waduh. Nah, kayak gitu ya. Cara mudah bikin pohon atau objeknya itu mudah untuk diduplikat. Kita Z. Set, 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 set. Pangkas lagi. Kita pangkas lagi. Ah, oke. Itu ya. Cara pakai basic model dan juga cara pakai tools yang ada di atas ini nih. Pakai union group. Terus pakai yang bundle group. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang basic shape? Ada, teman-teman? Aman ya? Oke, kalau aman, aku lanjut. Kalau misalnya teman-teman bingung, nggak apa-apa, ditanyakan aja. Dengan senang hati aku bantu kok. Oke, ini dia yang tadi disebutkan Aisyah ketika kita pengen bikin sebuah bentuk, misal pohon.
dari berbagai basic tool ya. Poligonnya itu dari mulai bola sama paraboloid. Nah, biasanya ya, aku kalau misalnya pengen bikin hmm, bentuk, itu nggak pakai paraboloid ya. Karena kalau batang pohon emang dia sudutnya itu bisa dibesarkan, dikecilkan, dan itu bakalan lurus ke atas. Nah, ini dia. Sebuah kerucut, apakah kita bisa ubah bentuknya? Oh, ini hanya buat yang kemarin. Ini cara pembuatan yang kemarin tuh. Yang bikin kerucut, terus ada apa ya istilahnya? Ada dua bagian, bagian atasnya sama bagian bawahnya. Kalau misalnya kita pengen bikin terrain ya, atau istilahnya gunung es, di atasnya itu kan pasti ada kayak bongkahan es. Kalau dilihat di gunung salju, nih kayak gini nih. Potret gunung salju. Aduh, di mana ya? Nah, di sini. Gunung Fuji, Gunung Fuji. Fuji. Nah, Gunung Fuji paling simpel untuk pencontoh atau pengandaiannya. Nah, lihat di sini Gunung Fuji. Atasnya warna putih karena dia dingin atasnya, berbentuk salju. Sedangkan bawahnya itu kan kering, tidak ada unsur dinginnya atau istilahnya mah drain. Nah, karena drain itu bawahnya masih berupa apa ya? Hutan, masih berupa hutan dan juga masih berupa tanah. Nah, itu dia Gunung Fuji. Kehebatannya. Paling sering digunakan kalau Gunung Fuji ini untuk referensi di beberapa gunung es. Nah, ini objek destinasi banget nih kalau di Jepang, teman-teman. Nah, aku banyak sih teori sebenarnya dari teman aku yang di Jepang. Katanya Gunung Fuji itu awalnya dari Gunung Purba, di atasnya itu adalah kawah gunung berapi yang udah pernah meledak. Nah, karena kawahnya ini sudah lama mendingin ya, si lahar-laharnya ini. Nah, itu jadi ngegumpal dan juga jadi lebih apa ya, abu vulkaniknya itu sedingin es. Dari yang tadinya panas terus tiba-tiba karena kena CO2 atau misalnya udara, itu makin dingin dia. Kan waktu masih di perut bumi mungkin masih berbentuk ini, apa namanya, masih berbentuk lahar. Tapi kalau udah di luar dia bakal bentuknya seperti ini. Beda halnya dengan daerah yang iklimnya tropis, ya. Iklimnya tropis atau musimnya itu tidak terlalu dingin. Contohnya kayak di Amerika atau di Amerika Tengah tuh, yang lebih banyak laharnya, destinasi lahar. Nih, destinasi lahar di. Nah, ini dia. Tuh. Beda sama yang iklimnya tropis di Amerika Tengah tuh. Dia kawahnya nggak mungkin mendingin dia. Karena kalau misalnya mendingin itu perlu waktu ribuan tahun bahkan bisa jutaan tahun. Kayak waktu pembentukan bumi, ya. Pernah dengar kan kalau misalnya di sejarah tentang bumi itu dulunya sebelum ada manusia ada yang berteori bahwa bumi itu kan panas tuh dulunya, panas banget terus belum bisa layak nih dihuni oleh manusia atau makhluk hidup lah, evolusi bumi. Nih, evolusi bumi dari mulai dia panas ya dari ledakan ini, terus dia ngegumpal si bumi ini sampai akhirnya berbentuk sebuah samudra dan juga kebentuk makhluk hidup. Nah, itu dia. Banyak banget teori-teorinya tuh tentang si bumi atau terrain dan iklimnya. Nah, itu dia yang sering kepakai ketika kita bicara kenapa Gunung Fuji atasnya aja nih yang warna putih, sedangkan yang bawahnya enggak. Nah, karena dia bekas dari Gunung Purba. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara membuat project di Tinkercad ya dan juga memberikan nama. Nah, sebenarnya teman-teman, Tinkercad itu yang kemarin aku jelaskan biar dikasih nama, kayaknya tinggal diklik aja yang bagian atas nih, Snow Mountain, biar jadi punya kita. Misal ini aku namakan Dimas. Dimas Project atau Aisyah Project atau Juan Project, bisa ada Selo Project, bebas. Jadi project teman-teman jangan lupa dinamakan.
di atasnya. Nah, terus kalau misalnya Tinkercad ini kan online ya, berbasisnya online dan juga tersimpan langsung di database. Kalau misalnya teman-teman itu ada internet ketika lagi ini lagi Zoom ngerjainnya, dia auto save. Dia auto save dan tidak langsung hilang projectnya. Sama halnya kalau misalnya kita bikin hmm, beberapa sarana. Contohnya kita bikin dokumen secara online. Pakai apa? Pakai Google Docs, pakai spreadsheet, atau Google Slide, PowerPoint. Nah, kita udah nggak perlu tuh yang namanya pakai Microsoft Word kalau misalnya mau dokumen-dokumen lagi, ngetik-ngetik. Atau kalau misalnya di dunia kerja sekarang ya, di dunia kerja sekarang ini aku contoh nih, di dunia kerjaku, di bidang game developer. Nah, Excel itu memang lebih bagus, tapi rata-rata Excel itu original, harus beli lisensi. Kalau Google Spreadsheet itu tidak perlu, tapi dia itu mirip banget kayak Microsoft Excel. Alternatif. Nah, kalau misalnya kita tutup, walaupun kita online, dia bakal langsung kesimpan filenya. Sama halnya kayak Tinkercad. Yang penting kita online, ada internet. Walaupun nanti kita tutup si aplikasinya, kita back gitu ya. Nah, dia langsung auto simpan. Yang terpenting di sini adalah teman-teman jangan lupa dinamakan project teman-teman. Misalnya lagi buat apa nih? Lagi bikin bebek atau lagi bikin dragon naga ya. Nah, nanti teman-teman bisa tuh simpan namanya aja. Ganti namanya misal Shallow Project. Ah, itu bisa. Oke, seperti itu ya. Eh, mana tadi? Oke. Ini dia. Gimana caranya kita bikin dua ini secara vertikal? Mari kita lihat. Oh, align and group supaya dia itu sama-sama alat alignment. Alignment. Oke, alignment. Apa yang terjadi di alignment? Coba kita cek. Kita pakai alignment. Coba kita tambahkan bentuk. Soalnya di aku ini tidak ada berubahnya. Alignment ya. Menarik. Coba kita tambahkan bentuk. Alignment. Set. Nah, coba kita klik kanan. Oh, tidak ada. Nah, ini alignment. Oh, fungsinya alignment ini. Oke, aku Z. Alignment fungsinya itu membuat sebuah objek ya, itu bisa bergeser entah ke tengah jadi satu atau dia bisa seperti ini. Nih, langsung ke tengah dia. Tuh, jadi sudutnya sama dia, kiri kanannya. Itu bakal mempermudah kita kalau misalnya objeknya mau digabung. Terus coba aku geser deh, geser dia jadiin satu. Nah, kayak gini. Kalau kayak gini lebih mudah nih nantinya. Pas bikin sebuah objek atau model. Tarik pelan-pelan. Set. Nah, alignment. Nah, tuh. Macam-macam. Gitu deh. Oke. Terus di sini juga udah ada objek tube. Coba tube. Dia tengahnya bolong. Kalau kotak tengahnya bolong, adakah? Oh, belum ada. Di sini baru alignment. Oke, coba kita cek radiusnya. Radius, wall thickness. Oh, tingkat tengahnya ya. Tingkat tengahnya, wall thickness. Side itu adalah tingkat tebalnya kah? Oh, dia ngebentuk ini. Nah, dia ngebentuk kalau misalnya mau kotak tapi tengahnya bolong atau bentuk yang lain yang tengahnya itu kayak gini. Set, set. Seberapa besar? Nah, ini bisa nih kalau misalnya pengen bikin pintu ya. Pengen bikin pintu atau jendela bisa pakai ini. Bevel.
Oh, bevel tuh ini, guys. Tuh, bevel. Nah, objeknya itu ada garisnya lagi, bevel segmentnya. Kita tambahin lebih mulus lagi. Nah, bevel. Banyak yang bisa kita lakukan nih. Kalau pakai bevel segment, ya. Jadi kalau bevel segment tuh gini. Bevel itu fungsinya kita nambahin kotak lagi ya. Jadi kayak sudut yang ini nih. Dua sudut yang ujung gini. Ketika kita tarik, set, dia kayak ada ke ini, kayak kepotong. Jadi dua tuh. Satu, dua, tiga. Nah, terus fungsinya bevel segment itu biar si sudut ini itu jadi lebih mulus. Contohnya kayak gini. Nih, aku zoom in. Set, tuh. Jadi lebih mulus dia. Ya kan guys? Jadi lebih mulus. Kiri kanannya. Nah, coba kita berdirikan dia. Coba kita berdirikan. Set, set, set. Nah, seginilah. Nah, sudah tegak, lurus. Naikin. Jadi lebih mulus dia. Sudut-sudut sisi-sisinya. Tidak terlalu runcing. Nah, ini bisa nih dipakai kalau misalnya kita lagi bikin objek yang ujung-ujungnya runcing. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita pakai ini, si bevel, wall thickness, dan lain-lain. Terus alignment, fungsinya itu kita untuk ketengahin objek, ya. Objeknya kita ketengahin. Contoh gini, aku punya objek, dia itu nggak beraturan. Nah, cara biar dia sejajar, pakai alignment. Set, biar sejajar dia. Nah, ini memudahkan kita nih, kalau pengen nyatuin bentuk. Dan bentuknya itu nggak, apa namanya, nggak karuan. Ibaratnya tidak karuan nih. Nih, kayak misal gini. Nah, terus agak dicondongin dikit, pakai alignment aja. Set. Oh, ini di atas. Pengennya di samping. Alignment, taruh di samping. Set. Nah, misal kita mau bikin moncong bebek. Nah, bikin moncong bebeknya. Itu bisa pakai ini. Alignment namanya. Oke, pakai alignment dan juga pakai group. Sekarang kita cek lagi. Kerja dengan bentuk dasar. Wah, ini kayaknya udah ya kemarin. Waktu pertemuan kemarin nih, modulnya masih sama nih. Masih tentang si pemodelan nih. Nah, banyak ya bisa dipakainya dari kotak ini, dari mulai alas untuk patung, terus desain bebatuan, rangka bangunan kayak misalnya pengen bikin rumah ya, perumahan, nah bisa tuh. Blok bangunan Minecraft. Waduh, aku udah lama gak dengar nama ini. Minecraft. Udah berbayar sekarang di Minecraft. Nah, Basic Chef banyak banget tuh. Oh iya, ini dia. Kalau misalnya teman udah nyoba ya di Basic Chef ini bisa diganti-ganti loh. Oh apa nih? Eagle Craft. Eagle Craft. Eagle Craft. Aduh, aku pernah denger itu. Eagle Craft. Aduh, aku pernah denger nih Eagle Craft. Dia itu kalau nggak salah Minecraft, tapi versi ini. Aduh, aku lupa. Versi cuman bangun-bangunan apa apa gitu dulu. Soalnya Minecraft itu banyak banget serinya. Selain seriesnya itu ada juga yang versi bukan berpetualang ngambil-ngambilin ya. Tapi dulu ya Minecraft ini bersaing banget sama yang namanya Roblox tuh. Nah, Roblox tuh sering karena dulu terlalu viralnya Minecraft ya, terlalu seru dia buat penggabung-gabungannya. Nah, akhirnya Roblox pun tidak tinggal diam, dia bikin-bikin lagi tuh banyaknya. Wah, itu seru deh waktu eranya perang dingin antara game developer tuh. Aku Antara game mainnya developer. game-game apa? Game Hah? Minecraft Hah? ketiplek Mm-mm. di Bener-bener. mana di PlayStation apa di itu lagi di HP Android. Iya, di HP Android. Terus sekarang Minecraft juga bisa di PC ya. Nah, Masalahnya Minecraft itu dibayar, jadinya males banget. Jadi aku download yang plek kayak copycat gitulah. iya kayak copycat, betul. Nah,
Aisyah pernah pakai ini nggak? Aduh, aku lupa nama Minecraft yang tidak berbayar tuh. Kayak Eagle Craft juga, ya. Pernah nggak selain Minecraft? Tapi versi cuman ini buildingnya, Oh, bolding sih ya pernah sih, tapi hmm, aku itu juga ada yang survivornya. survivalnya. Iya. Uh, keren tuh. Nah, di sini dia bentukannya. Nah, cuman aku masih nyari tahu ya. Kira-kira di Tinkercad nih, kita bisa nggak sih ngasih warna tapi gambarnya dari kita gitu? Nih, aku masih nyari nih. Soalnya di sini warnanya itu, nah, kalau custom itu dia tidak disediakan buat kita upload image. Sebenarnya aku pengen upload image sih dari kemarin. Masih aku cari. Nah, biar apa? Biar kayak kita bikin ini Minecraft. Woi, atau kayak di Roblox Studio atau misalnya di Roblox ya. Kita lihat kan map dia kan banyak banget ya. Nah, atau kita kasih tekstur nih tanah-tanahnya biar kayak begini. Nah, itu maksud aku kemarin. Pengen nyari plugin si Tinkercad biar kita bisa upload image di sini nih. Aku dari kemarin pengen nyariin banget tuh, tapi masih sekarang belum support kayaknya ya. Masih belum support untuk nambahin colornya. Mungkin kita harus tambahinnya manual. Nah, masih ada solid tuh. Hole-nya, hole-nya. Oh, apa ini? Oh, ini nggak ganti bentuk. Transparan. Off. Radius. Step. Nah, kita juga bisa ganti-ganti bentuk, guys. Tapi terlalu preset. Tapi nggak apa-apa. Kita jajal-jajal dulu. Tergantung kreativitas kita. Mau bikin apa? Mau bikin gedung kah? Mau bikin rumah kah? Nah, nanti kita buat-buat. Lensnya panjang. Step. Step itu kalau nggak salah ini ya. Nah, step itu yang ini. Yang tadi. Before. Bevel-nya. Atau bevel. Nah, set. Dipecah lagi. Jadi kayak trapesium dia. Tuh. Bentuknya kayak mutiara. Terus kita padetin. Wah, baru deh. Jadi apa? Jadi dadu. Baru dia berubah jadi dadu. Nah, gitu. Jadi bisa kalian mainin ya, banyak nih bentuk-bentuknya. Terus kalau misalnya mau nyari bentuk yang lain, your creation misal. Nah, atau pengen bikin bentuk dulu terus dimodif lagi. Nah, ada vehicle dan machine. Coba kita cek. Tuh, ada roda. Terus di sini ada roket. Waduh, kok tidak muncul? Oh, ini dia. Nah, atau pengen bikin roket. Terus dimodif lagi. Bisa. Atau pengen kreasi yang lain. Sesuai teman-teman pengen. Nah, tuh. Banyak banget ya. Ruangan robot. Engsel. Udah ada yang buat nih. Engsel-engsel. Bahkan ada yang udah bikin ini nih. Baut. Jujur, ini aku baru nemu waktu 3 hari yang lalu. Biasanya kalau di aplikasi 3D modeling ya, bentuk-bentuk kayak gini tuh jarang banget ditemuin. Nah, tuh. Niat banget, guys. Bikin baut dia atau mur. Bikin mur. Tuh, Snapgrid. Ganti warnanya. Nah, ada yang pengen bikin robot misalnya. Nah, baut-bautnya nanti dipasang di lengan-lengan robotnya. Misal gitu. Nah, sangatlah berguna. Sangatlah berguna ini. Ibaratnya itu kayak plugin sih, kalau menurut aku. Kayak plugin. Isinya itu berbagai macam benda atau bentuk ya. Dari mulai karakter, terus pengen bikin, ini ada kaki bebek nih, bisa kalian pakai pas nanti bikin bebek. Atau misalnya pengen bikin objek lain ya, naga gitu. Nah, coba kita cek. Banyak banget dia. Oh, kodok, harimau, ada bebek juga. Set. Tuh. Kayak anak itik. Kayak pitik dia.
Tuh, bisa tuh pakai ini jadi referensi atau kita pengen dia itu jadi mekanisme banget, mekanik banget. Mungkin nanti si tangan-tangannya nih ya. Coba, apakah bisa kita creator and character rubber duck hole? Oh, tidak bisa. Udah grup dia bentukannya, tidak bisa kita ubah. Nah, tidak bisa. Jadi bentukannya emang udah solid. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Tadi basic. Nah, setiap bentuk itu emang bisa berubah, tapi supaya bentuknya itu nggak rusak, ya, yang kemarin aku jelaskan itu waktu bikin ini narik sudut pakai shift. Tuh. Nah, pakai shift. Terus ada teknik lainnya untuk memutar tuh, pakai radius juga posisi dan juga ada ini ngegroup. Nah, oke, terlalu lama basa-basinya. Kita scroll aja. Nah, ini dia. Kalau misalnya teman-teman udah masuk, udah pada masuk belum ke akunnya masing-masing yang Tinkercad? Apa ada yang belum? Aku udah download MC Java di HP. Wih, ada lagi yang udah pada masuk ke akun Tinkercad-nya? Joan? Ada Joan, Elko, Ica, Joan, Elko, Ica, Gap, Aisyah, Selo. Gimana? Udah pada masuk? Coba aku cek deh di sini di Tinkercad-nya. Coba kita masuk. Ada siapa aja nih yang udah join ke akun Tinkercad-nya? Activity. Coba kita cek di activities. Student. Yang sudah on itu ada Aisyah, ya. Aisyah boleh pakai akunnya. Nah, on. Oh, ini belum nih. Felicia belum. Joan belum. Marcelo 39 menit yang lalu. Marcelo. Ini dia. Terus di sini juga masih belum nih, karena ya nih sama Gab. Gimana? Pada bisa masuk apa enggak, teman-teman? Akun Tinkercad-nya, guys. Class, DG, aktivitas, desain, Tinker, dis. Set. Nah, gimana? Udah pada masuk, teman-teman? Udah? Kalau misalnya sudah, kita lanjut. Kalau misalnya udah, kita lanjut. Nah, kita bikin badan bebek. Ini dia. Bikin bola dulu. Coba kita bikin bola. Ya, tuh dari bola terus sedikit panjang sampai ngebentuk bebeknya. Dari sayap sampai si badan. Nah, kalau misalnya kita pengen bikin bebek kan sederhana. Nah, aku punya challenge buat teman-teman. Bikin hewan selain bebek. Gimana? Ya bagus, aku tambahin algo coin langsung di sini. Gimana? Atau misalnya pengen dipakai langsung bikin hewannya, pengen naga, dragon. Wah, itu boleh juga, bebas. Coba. Nah, di sini ada nih di kursus halaman atau nomor. Wait, aku refresh dulu. Kita pertemuan ke-11. Nah, ini bekerja dengan desain. Membuat model. Set. Nah, ini dia. Kita bikin bebek di sini. Mudah ya, bikin bebek. Waduh, shape generation. Oke, buat project baru beri nama. Oke, coba kita bikin terainya dulu. Pakai shape generator. Di tab shape generator. Shape generator.
3D design. Shape generator. Oh ini dia. Shape generator. Coba more shape. Ada apa aja? Ini shape generator. Ben- Pilih bentuk terrain. Ini apa ya? Oh bukan sungai. Ini gimana ya? Kok tidak sama ini? Dari perjalanan salin dan tempelkan pohon atau gunung di terrain. Oh, oke. Berarti kita buat si ininya ya, si bawah lantainya diubah. Jadi coba kita cari terrain. Enter. Oh, nggak mau dia. Tidak mau. Kenapa ini? Loading kah? Oh, muncul. Oke, kita lupakan dulu yang terrain ya. Kita buat dulu si bebeknya dulu. Oke, scribe. Gunakan alat scribe untuk membuat garis sungai. Scribe. Ruler. Work plan. Thread. Basic shape. Sangat terbatas ya. Oke, kita buat dulu step by stepnya sesuai yang ada di modul. Pertama kita buat dua bentuk ya, bola. Kita buat bola dulu dari bola atau lingkaran. Set, bolanya ini agak lonjong. Nah, bolanya dilonjongin biar kebentuk kayak badan bebek. Set, set. Nah, badan bebek sudah. Sekarang saatnya kita bikin dia jadi warna kuning. Nah, diklik kuning sampai bentuknya gini ya. Terus kita geser dulu deh agak ke tengah. Nah, ntar aku ganti mouse dulu biar klik tengahnya bisa. Nah, ini dia. Set, set. Sekarang kita tambahin sayapnya, sayap si bebeknya. Aku naikin ke atas dulu deh biar dia agak terang. Set. Nah, kita duplikat CTRL-D. CTRL-D. Pindahin ke samping. Set, set. Nah, kita bikin dulu yang sampingnya jadi lebih kecil dengan cara kita scale. Set, kita scale. Salah. Set, terus ketinggiannya dikecilin dikit. Nah, kita naikin dikit. Set, kita pasangkan ke bagian sini, di join. Set. Nah, udah kayak berbentuk nih, sudah sedikit berbentuk. Jadi kayak bebek. Nah, ini dia. Jadi dua. Berarti kita duplikat teman-teman pakai CTRL sama D. Terus tarik ke kanan. Nah, terus kalau misalnya lebih mudah lagi kita pakai align. Klik satu sama pakai shift. Set, terus di align. Nah, align jadi ke tengah. Tuh, diklik pakai shift terus di align. Ketengahin. Set. Nah, jadi lebih enak dia. Gimana? Bisa, teman-teman? Ada kesulitan? Cara pakai 3D-nya? Terus kalau misalnya udah, step berikutnya kita kasih kaki bebeknya. Nah, kaki bebeknya tadi ada di bagian kreatur karakter kalau nggak salah. Nah, ini dia. Set, kaki bebeknya semoga tidak terbalik. Set, set, set. Aku duplikat kaki bebeknya. CTRL D. Set. Nah,
Kita sejajarkan pakai align. Di align. Udah sejajar, kita geserin dikit. Set, segini deh. Terus kita blok, kita align lagi agak ke tengah. Set. Nah, terus yang ini kita grup. Jangan lupa, bundle grup. Set. Nah, kalau di bundle grup gini enak nanti. Kita mau align. Align. Tengah. Salah. Z. Align. Z. Align-nya kita cari yang benar yang mana. Oke. Nah, ini dia align-nya. Set. Cuman kaki bebeknya kita geserin. Jadi dia nyatu. Nah, kita align. Kita pelan-pelan aja bikinnya. Set, set, di align. Nah, terus kita geserin ke tengah-tengah sisinya. Sekarang kita gedein. Pakai shift. Set, set. Kurang besar. Kita besarkan lagi. Kita gedein lagi si bentuknya. Pakai shift, besarkan. Wow, terlalu besar. Set, set, segini deh. Geser. Nah, naikkan ke atas. Tarik ke belakang. Oke, tinggal disesuaikan aja. Kurang besar. Set, 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 set. Nah, nah. Oke, sekarang tinggal kepalanya. Sekarang kita bikin kepala si bebeknya. Pakai bola dan juga moncong. Dibutuhkan 4 bola berarti total. Dengan si permukaan bola satunya, ya yang bagian ini, diperkecil. Nah, ini dia. Tuh, ini bikin matanya dan ini bikin moncongnya. Bikin moncongnya. Set. Wow, jadi itik. Coba sekarang kita pakai shape karakter. Gimana teman-teman? Bisa? Bisa? Di Tinkercad-nya? Dicoba? Nyoba-nyoba pakai ini, bebek? Atau masih ada yang bingung? Shift, besarkan. Kwek, kwek, kwek. Kecil banget nih kepalanya. Coba kita gedein. Gede banget. Gede sangat. Besarkan. Nah, seginilah si bebeknya. Set, set, set. Nah, dua ya. Oke, coba kita join. Turunin dikit. Set, terus rubah palanya jadi warna kuning. Nah, udah lah ya. Terus kita copy bentuk CTRL D. Set. Terus kita gepengkan biar jadi moncong. Terus kita ganti jadi warna oranye. Masukkan ke sini. Set. 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 Nah, gitu ya. Tuh. Bebeknya udah hampir siap, teman-teman.
bebek. Nah, sekarang coba kita duplikat kepalanya. Duplikat kepalanya untuk bikin mata. Bola matanya kita kecilkan. Set, segini lah ya. Kita bikin dua. CTRL-D. Oh, di bawah dia. Coba kita sejajarkan dulu. Shift. Terus di align. Kita align. Wah, kecil banget. Nah, CTRL-D. Geser ke kanan. Nah, terus kita coba sejajarkan. Pakai yang namanya align. Set. Dua bola mata sudah siap. Kita kasih warna hitam atau solid. Set. Waduh, kegedean. Kita kecilin. Set. Nah, coba kita coba. Set. Set. Pasang. Nah, geser sedikit. Wow, terlalu jauh. Nah, ini dia. Oh, kurang atas. Kita naikin. Nah, jadi deh bebek. Gimana teman-teman? Bisa? Ada yang kesulitan? Cara pakai aplikasi 3D-nya? Selo? Gimana? Gap? Bisa nggak? Ini kita cara pakai aplikasi 3D-nya atau si website 3D-nya, Tinkercad. Bisa? Ada kendala nggak? Oh ya, sama aku bentar, cek nih. Udah pada masuk belum ke akun Algonovanya? Wah, masih pada merah nih. Gap belum masuk ke akunnya. Aisyah juga. Aisyah, terus Elko. Ada Elko? Nah, nih. Aku udah kumpul. Coba aku cek. Punyanya Selo. Coba. Marcelo. Dikumpulkan di mana? Coba aku cek di sini. Screenshot. Dasar. Ah, ini dia. Oh ya udah bikin. Keren banget punya Selo. Nah, mantap Selo. Kerja bagus. Keren banget nih. Punyanya Marcelo. Ada dua. Wih, keren banget, men. Mantap. Nah, oke. Berarti udah nih punya Marcelo. Punyanya Joan. Belum ya? Joan masih belum. Oke, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Bisa dikumpulkannya di sini nanti. Ayo, aku tunggu. Masih pukul 17.09. Yang bingung, kabarkan aja. Elko, udah login akun Algon? Hah? Mbak, cara ngumpulnya gimana ya? Cara... Oh, John udah selesai? Sudah. Sudah. Coba boleh share screen, aku bantu deh cara pengumpulannya. Cara kumpulinnya. Bentar ya. Boleh ya? Aku tunggu. Aman aja. Oh, tadi ada Gab, setauku. Kemana ya Gab? Nah, coba kamu screenshot. Sudah. Udah screenshot? Udah. Udah. Coba pergi ke bagian itu, membuat model landscape, akun Algonova. Diklik. Nah, itu ada penitih. Seperti biasa, penitihnya diklik. Ini. Heeh. Heeh. Diklik. Terus, mana tadi? Screenshot itu ada di gambar. Klik gambar. Klik gambar, screenshot. Nah, itu dia. Tuh, ada. Klik dua kali. Terus scroll ke bawah. Dia ada di bawah. Tuh, ada. Buka. Buka, buka. Dibuka. Nah, terus scroll ke atas. Sama Juan. Scroll ke atas. Nah, yang hijaunya diklik centangnya. Nah, udah deh. Tinggal tunggu. Ya. Nanti aku hijaukan nanti dia.
Mantap, Joan. Kasih ya. Keren. Ya. Nah, terus sama Joan di next. Nah, sekarang bikin yang ini. Nah, cuman gini. Yang kedua ini kan suruh bikin potret ya. Ntar aku ajarin. Wait. Boleh di stop share screen-nya? Kita lanjut. Gimana? Punya Gab sama Elko udah masuk belum ke akun Algonovanya? Ini aku share screen lagi ya buat teman-teman. Nah, ini yang belum masuk ke akun Algonovanya antaranya itu Faisal izin, punya Felisa udah, Gab belum nih. Gab belum. Aisyah udah belum masuk ke akun Algonovanya. Aisyah? Oh, lupa ya. Gak apa-apa. Aku tunggu. Di open akun Algonovanya terus di screenshot ya si gambar bebeknya. Terus di-upload. Aku lagi berusaha buat kucing. Lagi lagi fokus ya bikin kucing. Iya, Iya. aku nggak sempat buka algoritmanya. Ah, boleh boleh dibuka. Nih, aku bantu mengingatkan teman-teman. Selalu aja. Ada timekeeper dari aku. Aku selalu mengingatkan. Berarti punyanya Aisyah. Ah, Gabriel, gimana? Akun Algonovanya bisa. Terus punyanya Elko udah nih, Elko. Wah, Elko udah. Oh iya, punyanya Gab nih belum. Bekerja bentuk dasar. Kanaya nih. Nanti aku ingatkan deh punyanya Kanaya. Ini udah sampai pertemuan bulan terakhir juga nih. Nah, nanti di minggu depan, teman-teman. Nih, mau diperhatikan nih di layar aku. Nanti di minggu depan, ya, setelah pertemuan di minggu depan, aku bakalan ngasih ini feedback ke kalian. Nah, contohnya kayak gini. Aku contoh. Contohnya kayak gini, teman-teman. Nanti bentukannya per bulan. Kita udah masuk ke bulan ke berapa nih? Sudah masuk ke bulan ketiga. Nanti di akhir bulan atau di pertemuan depan setelah hari Sabtu paling lama itu di hari Senin aku udah kabarin ke teman-teman kayak biasa ya untuk si laporannya. Nah, nanti kita setelah pertemuan 32 nih yang wisuda sekalian portofolio kita ya. Nah, ini dia. Jangan lupa ya, selalu di-upload tugas-tugasnya supaya nanti aku bakal susun di bagian Figma ataupun Canva untuk presentasi gitu. Nanti aku tunjukin nih karya teman-teman yang terbaik, yang bagus gitu. Banyak aku udah lihat per kalian itu. Dan itu aku sering kasih akun atau sering kasih algo koin. Nah, ini aku nggak tahu nih, sudah dipakai atau belum ya? Soalnya dari kemarin pas aku tambah-tambah algo koin tuh, hmm, kadang sistemnya error. Entah tahu kenapa ya. Aku sering nambah algo koin setiap kalian menyelesaikan satu tugas. Contohnya kalau di sini, nah kayak file yang diunggah nih bisa aku cek. Set, satu algo koin, misal 10. Terus bobotnya macam-macam, tergantung tingkat kesulitannya. Kayak bikin 3D atau bikin 2D, yang menurutku ini susah kayaknya. Aku tambahin gitu. Nah, nanti ketahuan sudah upload atau tidaknya nanti ada di file aku di pojok kanan. Misalnya, Kak, aku udah ngumpulin. Oh, coba aku cek di bagian tadi tuh kayak punyanya Selo sama punyanya Joan. Cara ngeceknya mudah kalau di aku. Tinggal diklik kayak gini, terus aku scroll nih. Nah, apakah sudah diupload? Kalau udah diupload nanti kayak gini. Tuh. Berarti kayak kemarin ya, punyanya siapa? Joan, yang kemarin juga masih belum ke-upload ya, kalau nggak salah. Iya nggak, Joan? Nah, yang kemarin yang masih kosong nih, boleh nih diupload-uploadin tugas-tugasnya yang masih pakai aplikasi game atau Canva atau pakai Ibis waktu itu tuh. Nah, nanti sama Joan tinggal upload-upload aja caranya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran. Sekarang saatnya. Tadi kita udah bikin bebek atau bentuk kucing, misal pengen bikin kucing ya. Nah, sekarang kita mau bikin landscape. Nah, ini dia. Tinkercad membuat landscape. Nah, kita udah bikin anak bebeknya. Terus kita juga udah bikin ininya. Nah, sekarang coba kita cari tahu
Cara pakai... Oh, ini cara print ya, kalau nggak salah. Oke. Kita ada waktu sekitar 15 menit lagi yang sudah boleh dikumpulkan. Nah, nah, ini aku masih cari tahu gimana kita cara bikin terrain bawah nih. Ciptakan landscape, taman, pepohonan, dan juga anak bebeknya di atas. Nah, coba kita cek. Mari kita membuat proyek dan menempatkannya. Nah, terrain itu ada di mana sebentar? Form generator, terrain. Oke, form generator, terrain. Tidak ada ya. Worship. Nah, ini dia. Terrain atau tanahnya ya. Coba kita cari tanahnya. Di tab form generator. Shape generator atau form generator ya. Coba kita cari. Form. Tidak ada. Community. Populer. Tidak ada juga. Nah, ini aku masih nyari nih. Si form generator. Soalnya di sini tidak ada. Form generator, kreator karakter, fun everyday fitur, sim, dan juga shape generator. Di shape generator, coba kita cari bareng-bareng. Kita harus bisa. Ini apa? Oh, ini QR. R kita hapus. Uh, di mana ini? Di halaman terakhir, pilih bentuk terrain. Oke, mana nih? Terrain. Terrain. Loh kok terrain? Ini kah? Cina. Terrain, deform generator, shape generator, terrain, bisa dicari nggak ya? Terrain, masih belum. Set, SimLab, coba di SimLab, kita cek. SimLab, scene setting. Oh, ini cara play. Mulai. Bagaimana cara tambahkan terrain? Karena di sini tidak ada bacaan terrain. Ini apa? Pointer win. Buat sebuah proyek dan menempatkan terrain. Nah, ini dia. Tersebut di tab form generator di halaman terakhir. Form generator di halaman terakhir. Di tab shape generator halaman terakhir. Pilih bentuk terrain. Garis besar semua pakai scribble. Berapa anak bebek? Ini dia. Aku juga masih bertanya-tanya, di manakah dia? Bentuk si scribnya. Ini yang mencari. Nah, cara gambar juga nih. Scribe. Paste. Resign design. Ekspor. Kita cari dulu guys. Creator 3D di setting. Coba kita cari setting. Di setting. Oh, masih kepecek. Di setting. Nah, ini dia. Di setting coba kita cari. Kita cari namanya terrain. Close setting. Sudah di shape generator.
Oke. Di shape generator. Terus cari yang namanya terrain. Di manakah dia terrain? Penasaran aku. Ini batu. Wall 3D. Kita coba deh satu-satu. Ini QR. Ini Inggris. Batu ini tanah. Text future. Future. Kalau brick dia kayak CO. Kayak Lego. Kalau brick jadi Lego dia. Nah, tapi aku masih cari tahu nih. Cari tahu di mana si letak terrain. Drop workshop builder, shape generator. Karena dikit banget ya. Notes to. Oke. Snap grid-nya kosong. Ini apa? Oh, kita bisa bikin kata-kata, guys. Bikin kata-kata. Ada apa dengan ini? Coba. Kita cari bareng-bareng aja karena tidak ada. Apply terrain Tinkercad. Ah, ini dia. Landscape. Landscape. Basic shape. Oh, manual. Apply. Building around network Tinkercad. Oh, baru aku paham, guys. Ternyata bikinnya manual. Bikinnya manual. Coba-coba kita cari terrain. Desain terrain. Nah, ini dia. Sun in mountain. Wih, dia udah ada nih. Inspektor. Terus dia lebih banyak ya. Nah, Tinkerplay. Ada shape generator nih dia. Nah, ini dia nih, shape generator. Ini dia, shape generator. Di sini tidak ada. Di sininya tidak ada. Bagaimana cara kita desainnya kalau tidak ada, guys? Shape generator. Tampilannya pun udah berubah nih. Tinkercad-nya. Coba. Apa dia bisa berbeda? The smart. Shape generator. Community. Oh, di community dia. Communityku tidak ada. Shape generator. Oh, search. Wah, ini dia. Community. Person, noise. Two or more karakter. In. Hmm. Nah, ini dia. Terrain. Nah, terrain. Terrainnya kita tambah dari community. Terus kita besarkan. Set. Set. Bebeknya kita geser dulu. Kita blok bebeknya. Kita coba pakai bundle group. Set. Di bundle group dinaikin. Dinaikkan. Uh, Geserin dulu bebeknya. Kita mau nambahin ini. Nah, set. Set. Nah,
Terus coba kita cari sungai, river. Enter. Searching, searching. Lagi searching dia. Wave. Apa nih? Oh, alah. Oke, oke. Ryan tadi udah ketemu ya, dia di search. Coba sekarang aku pengen kecilin si bebek ini. Turun kamu. Sudah turun, kita scale kecil. Terus terrainnya sudah ada ya. Kita suruh tambahin apa nih sesuai tugasnya. Sesuai tugasnya itu tambahin kolam. Terus tambahin pohon sama river. Nah, Scribble. Di manakah alat yang namanya Scribble sekarang? Ini dia. Scribble. Mari pilih bentuk Scribble. Bentuk Scribble. Nah, coba di Scribble. Feature collection. Creator, design, struktur, century. Coba kita cari di Scribble. Scribble. Search. Nah, ini dia Scribble. Nah, kalau Scribble kita bisa edit-edit nih sungainya. Set. Nah, tuh. Lihat. Tuh. Kita bikin sungai, guys. Terus coba pakai penghapus nih. Hapus dikit-dikit. Nah, tahu gak tadi namanya apa? Ada yang ditanya? Cara pakai alatnya? Namanya Scribble. Untuk bikin sungai. Nanti. Dia ada di community bagian kanan. Nah, ini previewnya. Preview bentuk si sungainya. Aku kembalikan dulu. Draw shape. Nah, kita ngedraw. Bikin sungainya. Set. Set. Bikin danau. Ini aja deh. Kalau bikin danau. Biar mudah. Apakah bisa diedit ini ya? Apa dibacanya? Maka kasihin. Here. Odon. Kita bikin dulu dari sini. Set. Nah, terus kita gambar. Set. Wow, ini tidak bisa dibesarkan kah? Kontras ininya. Aku gak bisa ngedit ininya nih. Si pensilnya. Kita bikin aja. Kayak danau. Set, set, set. Nah, yang luas. Kita bikin danau buat bebeknya. Set. Nah, kasih lagi. Terus coba kita tutup. Set, 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 set. Oke, scribble. Set. Nah, dicoba ya teman-teman. Pakai terrain sama yang scribble. Kalau misalnya dia nggak muncul, kayak aku tadi, coba ditunggu aja. Dia biasanya loading.
Soalnya dia pakai internet buat nyari toolsnya di community. Set. Nah, kayak gini. Set, set. Kelewat. Nah, gitu ya. Tutup. Dah, jadi. Sudah done. Wah, jadi dia. Airnya. Airnya udah jadi. Nah, nanti tinggal diluasin aja. Sekreatif mungkin, teman-teman. Nah, nanti bisa diluasin ya. Airnya udah jadi. Di bebeknya. Bebeknya malah salto. Nah, tuh, bebeknya kayak berenang di atas air. Tinggal dirapiin. Oke, itu buat pertemuan hari ini ya. Terus stop dulu. Nah, gimana? Ada yang bingung cara pakainya? Aman? Oke. Jadi, hari ini kita udah belajar buat cara pakai Terrain sama kita modeling satu bentuk, terutama bebek. Nanti buat teman-teman coba bikin objek lain selain bebek. Misal tadi aku lihat Aisyah katanya bikin kucing, ya. Kucingnya nggak emot, kucingnya aneh. Nggak apa-apa. Ngelawak kucingnya. Malam monyet. Nggak apa-apa. Nanti dicoba. Nah, nanti minggu depan masih pakai aplikasi 3D. Nanti kita coba nih. Minggu depan tuh ada apa nih? Bentar, aku cek. Minggu depan itu rencananya kita mau bikin, nah, bentuk dasar kelanjutan. Bisa aja kita bikin mobil atau bikin sesuatu bentuk nih. Nah, ditunggu aja di minggu depan. Oke, itu aja. Boleh foto bersama dulu, Elko sama Gab. Nah, Sela udah nih. Ayo, satu, Gab. Nah, ada Gab. Tunggu. Tunggu. Sip. Satu, dua, tiga. Tahan. Oke, mantap teman-teman. Itu aja yang bisa aku sampaikan.